Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zulaihah dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu lingkaran. Sebelum itu, Ibu akan memaparkan tentang kompetensi dasar yang harus dipenuhi oleh para siswa, yaitu menjelaskan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. 3.7-nya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, luas juring lingkaran, serta hubungannya. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran yang berupa garis dan ciri-cirinya. Yang kedua, memahami hubungan antara unsur pada lingkaran. Yang ketiga, mengidentifikasi luas juring, panjang busur lingkaran. Yang keempat, menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Yang kelima, menentukan hubungan sudut pusat dengan luas juring. Yang keenam, menyajikan hasil pembelajaran terhadap lingkaran. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa itu lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kalian yang luas permukaannya berbentuk lingkaran. Apa coba? Ya, benar. Roda. Terus apa lagi? Ya, benar. Tutup botol. Oke, sekarang kita akan belajar tentang apa sih itu lingkaran? Siapa yang tahu apa itu pengertian lingkaran? Lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya saling bertemu dan semua titik yang terletak pada garis lengkung itu mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu. Yang dimaksud dengan semua titik pada garis lengkung itu adalah yang berada di keliling lingkaran ini. Dan yang dimaksud dengan titik tertentu adalah titik pusat. Nih. Jika kita ambil salah satu titik pada garis lengkung ini, kita tarik garis ke titik pusat, kita ambil salah satu lagi, kita tarik ke titik pusat, ini akan berjarak sama dari sini ke sini, sama ini sama sini, itu jaraknya sama. Itu yang dimaksud dengan lingkaran. Udah paham adik-adik? Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Yang tadi sudah Ibu jelaskan. Itu yang dinamakan dengan titik pusat. Oke. Lanjut, yang kedua itu adalah jari-jari. Jari-jari adalah garis dari titik pusat ke lengkung lingkaran. Yang dimaksud dengan jari-jari adalah dari titik pusat ini kita tarik garis sampai menuju ke lengkung lingkaran. Ini juga. Ini yang dimaksud dengan jari-jari. Oke. Kita lanjut. Diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Maksudnya adalah titik lengkung kan berada di sini. Nah, misal kita tadi kan ada dua titik lengkung dan melalui pusat lingkaran, berarti kita bisa ambil tarik garis seperti ini. Nah, garis ini yang disebut dengan diameter. Dia melalui titik pusat dan dua titik lengkung. Oke, kita lanjut. Busur.
Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkung tersebut. Yang dimaksud busur lingkaran adalah, misal di sini titik A, kita tulis titik A, dan di sini misal kita tulis titik B. Berarti yang dimaksud dengan busur lingkaran itu adalah garis lengkung. Nah, ini yang dinamakan dengan busur lingkaran, busur AB. Oke kan? Ini A, ini B. Berarti kita namakan dengan busur AB. Jika ini A, ini C, berarti ini adalah busur AC. Oke? Kita lanjut. Kita lanjut unsur-unsur lingkaran. Yang keempat adalah tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Kita ambil contoh titik A dan titik B. Kita tarik garis lurus. Nah, maaf ya teman. Nah, nih. Ini yang dinamakan dengan tali busur. Jika ini C, ini A, berarti kalau kita tarik garis sini, nih, ini adalah tali busur AC. Selanjutnya apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran dan membentuk tegak lurus. Kita ambil contoh. Yang dimaksud dengan pusat lingkaran ini. Yang dimaksud dengan tali busur adalah ini. Kita tarik dari pusat ke tali busur dan harus membentuk sudut siku-siku. Nah, ini yang dinamakan dengan apotema. Oke, paham? Kita lanjut. Tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Kita ambil contoh. Tadi yang dinamakan tali busur adalah ini. Nih. Yang dinamakan dengan busur adalah ini. Oke. Berarti luas daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur adalah tembereng. Jadi tembereng, yang merupakan tembereng adalah ini. Nih. Oke. Sekarang kita lanjut juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Berarti yang dimaksud juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Kita ambil. Ini yang dimaksud dengan jari-jari. Ini juga jari-jari. Ini juga busur. Ini kan busur. Berarti yang dimaksud juring adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur. Ini dua jari-jari dan busur. Berarti ini adalah luas juring. Luas juring AOB. Oke adik-adik, kita sudah belajar tentang apa itu pengertian lingkaran dan unsur-unsur lingkaran. Tadi kita sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran itu apa aja. Jari-jari, diameter, tali busur, apotema, busur, tembereng, dan juring. Oke. Iya harus, karena pengertian dari apotema itu sendiri adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran.
dan syaratnya harus tegak lurus. Jadi apotema itu harus tegak lurus dengan tarik busur ya.